Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyya wa rasula rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim.
Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang tidak berakhlak kepada alam yang penuh dengan tata krama, sopan, santun, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kata-kata kemuliaan kami kepada panitia pembangunan masjid, kata-kata kemuliaan kami kepada pengurus harian masjid, kepada remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, sejenak marilah kita sama-sama untuk mengambil pelajaran, baik itu merupakan langsung daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan daripada orang-orang bijak, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang telah melewati kita, tepatnya di 12 Rabiul Awal, sebahagian besar di belahan dunia, seluruh umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1400 yang sudah lewat. Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini beliau tidak ada lagi. Di tepatnya di 12 Rabiul Awal, umat Islam seluruhnya memperingati hari kelahiran beliau. Tentulah sama-sama kita untuk mengingatnya. Yang kita ingat itu adalah bukan peninggalan berupa tongkatnya. Yang kita ingat itu bukanlah merupakan peninggalan berupa harta warisannya, bukan rambutnya, bukan giginya, bukan syurbannya, bukan kainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah yang kita ingat, yang kita peringati, yang sehingga itu menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu para hadirin? Di antara yang kita ingat itu adalah akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada saat kita menyinggung, membicarakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja saboh manteng tak ingat daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya benar-benar kita mengkaji, kita memahami, memaknai dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, itu sudah pasti, sudah keterwakilan daripada 4 sifat yang wajib kita pelajari, yang wajib kita i'tikadkan. Kita sebagai Imam Asy'ariyah yang berakidah kepada ahlu sunnah wal jamaah, siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Satu saja, walaupun itu merupakan penafsilan, tafsil daripada 4 sifat ini, itu dengan kita mengkaji satu saja akhlak Rasulullah, ini sudah keterwakilan daripada 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sudah keterwakilan daripada 4 sifat Rasulullah ini, sudah barang pasti yang bahwa akhlak Rasulullah itu ada di dalam kandungan 99 nama-nama Allah. Na di dalam tikurung puluh tikurung boh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada akidah kita, 20 yang wajib kita pelajari juga sudah keterwakilan di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saboh manteng tadalami daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita bicarakan tentang siddiq Rasul, amanah Rasul, fatanah Rasul, mungkin tidak viral di dalam kehidupan kita. Tapi yang viral apa? Umpamanya salah satu para hadirin, di antara sekian banyak daripada sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi setiap persoalan di kalangan umatnya. Setiap permasalahan yang beliau putuskan, setiap permasalahan yang beliau sampaikan, setiap gagasan yang beliau sampaikan, semua itu adalah merupakan di antara akhlak-akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah dalam penyampaian itu penuh kebijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sering mendengar kata-kata bijak. Kaim tak dengar lagi tanya umpamanya kebijakan pemerintahan wali kota Luk Semawi. Sering kita mendengar yang bahwa kebijakan daripada Bapak Gubernur. Sering kita mendengar ya kebijakan daripada Kementerian Agama. Kebijakan daripada kementerian. Kebijakan daripada Bapak Presiden. Sering kita mendengar di kalangan kita itu, apa yang sebenarnya bijaksana itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bijaksana adalah merupakan salah satu pengambilan daripada nama-nama Allah yang sifat Allah yang namanya Al-Hakim. Hakim seseorang di dalam memutuskan segala persoalannya, di sanalah terbit yang namanya bijaksana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dalam kehidupan kita masyarakat, sering kita memaknai makna daripada bijaksana itu. Kaim tabuh makna getat bak kepegahaba. Hana tupeh kena kedih. Sementara kehasilan daripada bijaksana tersebut adalah jauh dari menyimpang daripada ketentuan Allah. Sedangkan bijaksana tersebut diplong dari aturan Allah, maka itu tidak bijaksana. Sebab kata-kata bijaksana, salah satu daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah pengambilan katanya daripada sifat Allah Al-Hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala nepegah yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah tersebut, bijaksana tersebut pada seseorang itu siapa yang Allah kehendak. Namun Allah melanjutkan ayatnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Thomanteng yang dia mau menjalankan hikmah tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka dia sungguh akan Allah datangkan kepadanya khairan katsira, kebaikan yang cukup banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akan yang mengambil pelajaran-pelajaran tersebut illa ulul albab, melainkan yaitu orang-orang yang mempunyai akal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita kepada kata-kata bijaksana, pengambilan daripada kata-kata Al-Hakim daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah dia katakan dia tahu hukum, tidak ada orang gedepu hukum, berarti orangnya bijaksana. Karena pengambilan kata-kata bijak itu dari mana? Dari kata-kata Al-Hakim, daripada sifat Allah. Orang yang puputuh hukum sesuai dengan yang dituntut oleh Allah. Malah para hadirin, saya ini bukan membicarakan kata-kata orang Kristen. Mereka menyebutkan di dalam Alkitabnya, di antara sekian banyak ciri-ciri khas daripada orang-orang bijaksana yang disebutkan di dalam kitab, itu mereka kata mendengar firman Allah. Firman Allah kenawanya. Tapi perlu kita pelajari yang bahwa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu semua sudah terkumpul di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kamu dapat mandum dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, mandum di dalam kitab Al-Quranul Karim. Semua apa mulai daripada suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian Zaburnya Nabi Daud. Tauratnya Nabi Allah Musa. Injilnya Nabi Allah Isa. Semua itu sudah Allah kumpulkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Musapat mandum dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengamalkan semua isi daripada Al-Quranul Karim. Abu Tungku sekalian, pernah pada suatu hari para sahabat ini bertanya kepada Siti Aisyah. Tanya Mbak Aisyah, ya Rasulullah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga, ya Aisyah? Pertama jawab le Aisyah, kalau engkau ingin melihat akhlak, kalau engkau ingin tahu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kandungan daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Akhlak Nabi, ubena mandum akhlak Nabi adalah dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali saya ingin mengatakan lagi, kata-kata bijaksana itu adalah pengambilan daripada salah satu sifat Allah yang namanya Al-Hakim. Atau seseorang itu yang sudah bijaksana, dia tahu hukum. Oh, wate gepuputuh hukum legoknya haniplung dari aturan Allah. Ini ada pegah dalam ketentuan ilmu tauhid, hukum itu ada 3. Ada hukum syara', ada hukum akal, ada hukum adat. Orang yang tahu hukum, orang yang bijak, ini ada pegah, yang bahwa dia bisa menjawab hukum dengan 3 hukum ini. Kalau dia menjawab tentang hukum syariat, dia menjawab dengan hukum syariat. Itu wajib, itu mustahil, itu wajib, itu haram, itu makruh, itu mubah, itu sunnah.
Kalau dia menjawab dengan hukum akal, dia tahu ini wajib, ini mustahil, ini harus. Kalau dia menjawab hukum adat, dalam bahasa tauhid, ada, tiada, tiada, ada, tiada, tiada. Tapi kalau seseorang itu menjawabnya dengan penuh keraguan-raguan, hanya waham-waham, hanya sangkaan-sangkaan saja, berarti seseorang itu dia belum tahu hukum. Maka belum kita katakan orang tersebut adalah dia orang yang bijak. Maka salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bijaksana, hukum jelas dalam Al-Quran nepegah, dan dengan tidak menyinggung perasaan orang yang dia jawab terhadap hukum tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang bijaksana itu, so manteng kepegah orang yang kebijaksana, dia di dalam kehidupannya, apakah dia sudah menjadi seorang pemimpin, Pak Maji? Jihad kepada tiro pemimpin, orang tersebut, dia kalau memikir rakyat itu menyesurah, tadu bak anggota dewan, bukan hanya merumpa aspirasi manteng. Sebab sifatnya aspirasi itu adalah temporer. Menyah merumpa tonyo giliran ke gedanyo. Tono ke hana merumpa. Kadang-kadang yang sebahagian hanya dipedulikan hanya sekelompok rakyat saja. Orang-orang yang menjadi tim saya itu benar-benar dia seorang bijaksana. Dia yang pertama sekali adalah harus kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Menyakata tem pedang undang-undang, datem pedang kanun, datem pedang aturan, maka aturan kanun itulah yang kita jalankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang abu tungku sekalian, aturan yang tak pegahnya golom tente ipatih liurang, golom tente abu. Contoh saja umpamanya lagi nyawa abu. So kena pegah hukum faraidnya salah. So kena pegah hukum faraidnya hana butui. Tapi coba kita bayangkan pada saat kita putuskan hukum faraid itu, banyak keluarga tidak terima. Terima. Tapi seorang yang bijak tetap dia berpedoman kepada aturan Allah. Apapun yang terjadi tetap diwo kepada aturan Allah. Hanai plong holain abu tungku sekalian. Walau kadang-kadang pada saat terjadi pemutusan hukum, tidak disenangi. Tapi setelah itu, karena kita kembali kepada aturan, kita kembali kepada undang-undang, kita kembali kepada suatu yaitu kanun, insya Allah yang akan terlaksana abu tungku sekalian. Maka lagi tanya rakyat abu. Nyo tanya pegah habis-habis kedua ke rakyat. Nyo di tahun 2024, ini sudah rame-rame orang mengkampanyekan dirinya. Nepilih long. Tanya rakyat pun bicara abu. Nyo tanya sama-sama rakyat apakah. Walaupun igotnya nate geduk kenan adalah juga bermula dari rakyat. Abu tungku sekalian. Nyan berdepu lagi tanya yang bawa gayak du enan hana trep tatip uro gayak du. Kadang-kadang dalam satu bulan itu hanya beberapa kali saja. Yang seandainya hana gigeh wakil gedanya abu. Dalam tibulian kadang mesti geduk pet ge abu. Selain daripada itu dia hanya memikir kegiatan-kegiatan hari-harinya saja. Menyatanya leh aturan, leh undang-undang abu. Tidak. Tapi pada saat orang-orang yang kita pilih itu adalah orang yang gigih abu. Orang yang benar-benar memikir untuk rakyat. Nyo insya-Allah abu walaupun 3 geduk lang tibulian, i rumah go mikir cik abu. 2 geduk lang tibulian, i rumah go mikir putra yang akan lung sampaikan demi rakyat. Menyahan abu, cintanya abu. Mungkin tanya hana ada apa lagi tanya. Rupanya trip 3 gaya 2. Dalam tibulian kadang-kadang menyata pegah 5 ke, dalam tibulian menyana apa ke. Selebihnya adalah kegiatan di luarnya. Kalaulah seorang pemimpin itu tidak ada bijaksananya di sana, maka di antara orang-orang yang bijak nepegah lom adalah
mempunyai rasa tanggung jawabnya terhadap amanah yang sudah dipikul. Na amanah goknyan terhadap amanah yang sudah dia terima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada bijaksana tadi. Yang sering kita sebut-sebut bijaksana itu apa? Bijaksana adalah merupakan salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar tap rayu kauri Maulid, ya itu bahagian, nyan bahagian daripada salah satu membesarkan daripada yaitu mengingat perjuangan Rasulullah. Tapi jauh-jauh daripada itu Allah sudah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswahnya adalah penuh banyak sekali maknanya. Keadilan ada di sana, kebijakan ada di sana, sifat tawaduknya Rasulullah ada di sana, bahkan lengkap semua akhlak Rasulullah di kata-kata uswatun hasanah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk siapa menjadi suri tauladan yang baik ini? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap Allah, bagi orang-orang yang mengharap hari akhir, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne pegah, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang-orang yang sangat aku cintai, yang sangat sayang lung, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, orang-orang yang dekat denganku kata Rasulullah, tempat duduknya di yaumil qiyamah kelak adalah ahasinakum akhlaqa, adalah itulah manusia-manusia yang sangat baik akhlaknya. Mungkin di sisi yang lain sering kita mendengar, orang yang pertama di sisiku adalah orang-orang yang banyak berselawat kepadaku. Orang yang tolong dipegang Rasulullah singa adalah orang-orang yang banyak menyebut namaku, orang-orang yang banyak berselawat kepadaku. Tapi dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, dia sering menyebutkan namaku, dia sering berselawat kepadaku, tapi akhlaknya dia tidak mencontoh akhlakku. Kata Rasulullah, orang yang dekat denganku nanti di yaumil kiamah adalah orang yang di sampingku nanti di yaumil kiamah. Itulah orang-orang yang baik akhlaknya di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyahkeun le Bapak Anies Baswedan nyokon kampanye dulu. Tapi kata-kata dia ada hikmahnya. Apa kata beliau? Pernyataan dengan kenyataan itu sesuai. Ahwat dia pegahnya bahasa Aceh, abangan buat sesuai. Kalau dalam ibadah dua konsep ibadah, dan mukallaf dengan nafsul amri itu sesuai, maka sahlah semua perbuatannya, maka bijaklah semua perbuatannya, maka benarlah semua perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pusalah teman tacok kata-kata bijak dari seorang yang memang dalam kata-katanya itu ada kebijakan. Zaman sering tak dengar Kennedy tu, mantan presiden Amerika Serikat. Sering orang menyebut-nyebut kata-kata hikmahnya. Mai tanya na kata-kata tokoh di Indonesia. Apa salahnya kalau itu merupakan menjadi hikmah dalam kehidupan kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian para hadirin, dalam hadis juga disebutkan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus kata Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka oleh karena demikian Abu Tungku sekalian, menyagetanyo akhlak hanaget, maka dia akan menjauh dengan kita. Allah pernah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka dengan rahmat dari Allah untukmu wahai Muhammad, linta lahum, berjinak-jinaklah kamu dengan umatmu. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi. Kalau seandainya engkau kasar wahai Muhammad, seandainya engkau berkeras hati wahai Muhammad, gasahat katanya, akhlak katanya hanagat, begali Allah Mbak Muhammad. Langsung Allah memperingatkan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lam faddu min haulik. Dia akan berpaling dari engkau wahai Muhammad. Maka wajar-wajar saja kita berpaling dengan orang yang orang tersebut tidak ada akhlak. Baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Maka salah satu yang harus kita teladani dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahagia dunia wal akhirat. Dua boh Abu Tuku sekalian, yaitu hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar.